Di kita menyebutnya adalah BYD. Cuma kalau di negara asalnya disebut BYD. Nah, gitu ya. Jadi BYD ini udah terkenal di Indonesia dan ini seru sekali perjalanannya karena BYD itu merupakan pelopor mobil listrik yang masuk ke Indonesia di tahun 2025 dan sangat berpengaruh. Makanya Mamang mau ceritain mengenai BYD. Dan Mamang kebetulan lagi ada di DMS, ada semua varian lengkap dari BYD. Makanya tonton video ini sampai habis. Pertama kali Mamang nge-review adalah BYD Dolphin ini. Dulu Mamang pernah coba, mobil ini tuh enak sekali suspensinya, mengayunnya lembut, dan ini menjadi tenar karena merupakan hatchback yang simple untuk di perkotaan dengan dimensi yang compact. BYD Dolphin. Lalu ada Atto 3. Mobil ini di Thailand sangat laku karena merupakan SUV compact yang enak dipakai di perkotaan dengan range yang lumayan jauh pada saat itu, 430 km. Dan mobil ini akan Mamang bahas secara lengkap karena sudah ada varian yang terbarunya di sini dan mobilnya adalah ini. Tapi tonton dulu video ini sampai habis karena Mamang akan bahas-bahas line up dari BYD yang lainnya. Mobil hatchback compact udah, SUV compact udah, gilirannya masuk BYD Seal. Ini sedan yang fenomenal karena udah all-wheel drive. Dia punya performa 0 ke 100 3,8 S. Jadi 0 ke 100-nya 3,8 detik saja. Mobil listrik yang kencang ada di BYD. Gebrakan lagi dari BYD yaitu MPV masukin ya. Hatchback compact udah, sedan udah, apalagi ya? Masukin MPV, yes. Ini adalah BYD M6. 7 penumpang yang simple, enak dipakai perkotaan dengan jarak tempuh yang jauh. Ngecasnya juga kenceng. Fenomenal BYD. SUV compactnya udah, lalu masuk yang fenomenal lagi, yaitu BYD Sea Lion 7. Ini mobil SUV yang kenceng, hampir mirip-mirip seperti BYD Seal, cuma berbentuk SUV. Jadi aman dari banjir dan ceper-ceperan atau polisi tidur. Hah, nggak usah ragu pakai ini. Ini mobilnya kenceng. Lalu yang fenomenal di tahun 2025 akhir keluar namanya BYD Atto 1. Ini merupakan hatchback yang paling compact, paling enak dikenarin di dalam kota. Range-nya cukup dan bodinya atau bentuknya itu bagus gitu. Fenomenal sekali. BYD mengeluarkan mobil-mobil itu menjadi gebrakan atau patokan dari semua mobil listrik yang ada di Indonesia. Jadi gebrakan-gebrakan dari BYD itu membuat ya pasar mobil EV di Indonesia itu menjadi 52% paling banyak dari semua mobil elektrik yang ada. Nggak heran, karena mobil-mobilnya semua fenomenal, gebrakan-gebrakannya juga fenomenal. Nah, Mamang udah jelasin semua produk-produk yang udah ada di BYD. Sekarang Mamang pengen lihat di MS 2026 ini ada varian Atto 3 yang namanya Atto 3 Advance Plus, yang artinya dia sudah minor change lah. Mari kita lihat detail-detailnya. Mamang udah bilang dari awal, Atto 3 ini ada perbedaan. Namanya adalah Atto 3 Advance Plus. Bedanya apa, Mang? Ternyata setelah diselidiki sama Mamang, ini merupakan Atto 3 yang tipe Advance yang kemarin gitu ya. Yang range-nya 410 km ditambah minor change. Minor change-nya di mana aja, Mang? Ternyata dia ditambah oleh panoramic roof, terus juga ada ADAS-nya. Terus perbedaannya adalah di bagian velgnya sekarang udah mencapai 18 inch ya. Jadi sebetulnya adalah versi advance yang di minor change. Harganya menarik. Dulu Atto 3 itu terbilang mahal. Sekarang harganya hanya 415 juta saja. Keren nggak? Dapat panoramic roof, dapat macam-macam, ada segala macam, bentuknya keren. Nih, LED di sebelah sini. Terus bumper-bumpernya juga ada beginian nih. Tuh. Ada sensor-sensor di bagian depan, ada radarnya juga, kamera depan, samping, belakang, kamera 360, udah keren. Peleknya udah pakai 18 inch kan, terus pakai profil ban 235 50 ring 18 VXL. Depan cakram udah pasti, belakang cakram. Terus kalau mau ngecas-ngecas, ada sebelah sini. Ngecasnya tergolong kenceng. Nih, udah DC dan dia bisa menempuh jarak
Tadi berapa? 410 km sekali ngecas. Baterainya disimpan di mana, Mang? Ada di bawah. Ini keras sekali. Terus juga anti air. Jadi kalau orang bilang kalau banjir nanti mobil listrik tuh masuk ke dalam, itu pasti kesetrum. Kayak gitu. Anti air. Gimana sih ketinggalan zaman? Ini baterainya 49, something ditulisin di situ nanti ya sama editor. Halo editor. Ya itu bisa menempuh jarak 410 km. Itu. Terus bodi sampingnya panjangnya nggak berbeda dari Atto 3 yang advance gitu ya. Ini sekitar 4,5 meteran. Makanya kalau di dalam kota pakai mobil ini tuh enak sekali karena bisa bermanuver dengan enaknya. Dan mobilnya juga nggak terlalu lebar. Belakangnya juga nggak ada yang berbeda sebetulnya. Cuman nih, yang advance dulu nggak ada beginian. Sekarang udah dikasih power back door. Kapasitas bagasinya tetap sama. Terus di bawah sini, nih gini nih. Nah, jadi flat floor nih. Tuh kalau ke atasin, tuh jadi gede. Atau dikebawahin kalau pengen nambah kapasitas bagasi. Dan senangnya di Atto 3 itu masih bisa dilipat. Nah, ini kan tadi udah dikebawahin ya, jangan salah. Ini flat floor. Jadi ini mobil yang paling laris untuk dilihat di booth BYD sekarang. Kita lihat ya, ada yang berbeda nggak ternyata kursinya. Jadi dulu ya, BYD Atto 3 itu kalau misalnya bodinya warna apa, dalamnya juga menyesuaikan. Sekarang BYD Atto 3 Advance Plus ini, bodinya warna apapun bakal begini interiornya. Kulit-kulit warna hitam dikasih stitching berwarna. Ini warnanya memang kayak lime green gini ya. Jadi ada kuningnya, ada hijaunya. Stitchingnya berwarna ini semua. Terus aksesoris ornamennya itu jadi berwarna yang sama seperti ini. Dan masih ada aksen-aksen kayak CD slot seperti ini. Dimasukin CD. Karena memang konsepnya Atto 3 itu adalah konsep SUV yang fun. Gitu. Terus di sini buka pintunya. Itu ini ada speaker ya, ada Twitter gini, ada lampunya juga. Bukanya begini dong, lucu sekali kan Atto. Sini juga ada empuk-empukan sebelah sini. Dan di bawah sini itu ada kayak senar-senar gitar gitu, tong. Terus yang sekarang Atto 3-nya nih ya. Di atas ini panoramik loh, bukan sunroof. Dan ini bukan panoramik doang. Bukanya gede banget lagi. Ini kalau pawai bisa nih, Jor. Wah kerennya. Gak nyangka loh bakal segede gini. 415 ya udah oke banget ya harganya. Terus ada chargeran USB A, USB C. Kita ke bagian depan. Warna kulit joknya juga jadi menyesuaikan ya sama yang belakang ya, karena ada lime green seperti ini gitu. Sampai ke ornamen-ornamennya juga ada warna lime green. Atau 3 yang dulu juga kan ada. Ini dibilang ya, ini adalah barbel dibilangnya orang-orang. Cuman kalau Mamang sih kayak CD slot gitu loh. Ya tergantung lah pola pikirnya. Kalau Mamang kan soalnya musikalitasnya tinggi ya. Terus ini tuas transmisinya masih tetap menyenangkan gitu ya. Modelnya begini, keren. Jadi nggak bosen berada di dalam interiornya. Terus lekuk-lekuk interiornya juga tuh sama dia dimainin juga, jadi nggak merasa bosan aja gitu tuh dalamnya. Duduknya enak, dashboardnya rendah, kita drivingnya agak tinggi, jadi visibilitasnya besar. Kalau misalnya kita baru belajar nyetir, itu kebantu banget dengan posisi driving seperti ini tuh ya. Terus udah electric seat, depan belakang, ada head adjusternya juga, udah lengkap. Nah, di bawah sini ada tempat yang sangat besar sekali. Terus ini buat tempat nyimpen kunci tuh, di situ tuh. Terus ditambah lagi dengan wireless charging. Si Atto 3 ini masih ada tombol-tombol yang which is gitu ya. Ini bahasa Jakarta Selatan itu which is. Mamang suka karena ada tombol-tombol di sini untuk per AC-an. Di sini juga ada sensor-sensor sama auto brake gini ya. Terus juga ada ini apa nih? Lupa lagi. Ini driving mode udah pasti. Oh, ini regenerative braking-nya. Terus sama kalau jalan licin-licin itu ada di sini. Tuh lihat sensor-sensornya bekerja. Jadi kelihatan kameranya 6, bukan 360 lagi. 540. Tuh. Kameranya 540 dari atas juga bisa.
Jadi kalau ada orang mendekat, itu dianggapnya kayak motor gitu ya, itu langsung bekerja sensornya dan mengaktifkan si kameranya. Jadi kalau ada yang dekat-dekat sama kita, waspada. Ada yang mendekat ke arah kita. Terus di head unit ini menjadi besar, 15,3 inch, yang dalamnya juga udah lengkap semua gitu ya. Nih pengaturannya banyak sekali. Ini energi ya. Kita lihat dari atas dulu. Ada pengaturan lampu. Ini kalau ada orang mendekat gitu semua tuh pasti itu. Ada light, terus juga ada ambient lightnya juga, dynamic color segala macam, ada locksnya pakai gimana, sound and display. Kita lihat dulu di sini. Apakah equalizernya? Oh, lengkap tuh. Oh, lengkap. Terus juga energi, ini untuk urusan perbateran, regenerative braking, ini juga ada sistem Allah. Oke, energi, disable, enable, charging port, immobilizer system. Ini berarti ada V2L-nya nih. Ini mengenai vehicle-nya, ada hill descent control, driving control-nya kayak gimana, comfort driving, auto fold, segala macam, servisnya kelihatan, ADAS-nya nih. Ini sampai ke vehicle traffic alert, alert mode, assist mode. Oh, sampai prevention nih, bener, and departure assist-nya. Shortcut di sini itu lengkap, Mamang suka. Yang nggak berhubungan, misalnya kita lagi pakai Apple CarPlay, ini masih ada di bawah tuh, Mamang suka buat shortcut kita secara cepat. Namun sayangnya yang hilang dari sebuah Atto 3 Advance Plus ini adalah layar ini sudah tidak bisa diputar-putar. Dah, ya karena mungkin jarang juga orang muter-muterin ya. Senangnya mode begini aja, landscape seperti ini. Dia punya speedometer yang relatif compact seperti ini, cuman semua info itu ada di sini. Trip A, trip B, D, terus juga driving mode, sama di sini juga ada regenerative braking-nya, speedometer, ini keluaran tenaganya berapa, odometernya ada, semua lengkap ada di sini. Dan di sini status baterai itu 59%. Jadi lengkap walaupun dia compact, dan Mamang suka dari posisi duduknya tuh udah enak sekali. Lampu-lampuan tinggal disentuh seperti ini. Tuh, ini udah, oh ini udah yang bisa ngeredup sendiri. Keren. Terus ini kamera-kamera ke depan untuk ADAS-ADASnya. Udah lengkap. Sekarang kita lihat urusan permesinan. Memang udah katro nih, sekarang kayak buka-buka begini kayaknya langsung buka aja, hanya 2 kali dan terbuka. BYD Atto 3, dia punya keluaran tenaga 201 horsepower dan torsinya adalah 310 Nm, disalurkan ke roda depan dengan transmisi ya single electric motor gitu ya. Sayangnya di sini juga nggak dikasih tempat tambahan gitu buat nyimpen-nyimpen barang sesuatu. Mungkin kalau di Indonesia dia kenapa dibuka seperti ini, karena biar udara panasnya cepat keluar. Karena ya sebetulnya walaupun dia nggak pakai radiator juga atau pendinginan, dia tetap membutuhkan pendinginan udara juga yang biar lebih dingin aja, biar lebih efektif. Ya nggak sih? Ya nggak? Iya. Ya ada mungkin ya ini nggak pakai itu alasannya. Bener nggak? Bener aja, udah biar cepat. Enggak. Jadi gini, kenapa Mamang ajak Anda semua itu melihat booth BYD di IMS 2026? Karena lini produknya udah lengkap. Dari sedan, SUV, MPV juga ada satu yang kurang. Belum. Mungkin belum masuk ke Indonesia. Tapi itu akan sangat menarik kalau semua trim-trimnya itu masuk ke Indonesia. Makanya datang ke IMS 2026 untuk melihat produk-produk BYD yang lainnya. Terutama Atto 3, karena itu adalah yang paling menarik saat ini dengan harga yang pas. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.